Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irla Fitriani dari Prodi Manajemen STIE Bank BPD Jateng. Pada video kali ini, saya akan melakukan pembahasan latihan yaitu penyajian data serta menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, sebelum kita ke pembahasan penyajian data dengan menggunakan SPSS statistik deskripsi ini, yaitu berupa nanti penyajian hasil peringkasan data yang diperoleh dari hasil sensus, survei, ataupun dari data pengamatan lainnya yang umumnya masih acak atau masih mentah dan tidak terorganisir dengan baik. Nah, dalam penyajian data ini nanti data-data yang masih acak dan tidak terorganisir dengan baik nanti akan menjadi data-data yang diringkas dengan baik dan teratur baik dalam bentuk tabel ataupun presentasi grafis. Penyajian tabel grafis yang digunakan itu seperti distribusi frekuensi, presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan lainnya. Nah, dalam penyajian data ini kita juga dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai ukuran-ukuran yang dimana ukuran tersebut berupa ukuran pemusatan, yaitu ada rata-rata, kemudian ada median, min, kemudian ada ukuran letak, ukuran penyimpangan, ada range, ragam, simpangan baku, dan garet baku. Kemudian ada skewness berupa tingkat kemiringan dan kurtosis atau tingkat keruncingan. Nah, kemudian nanti juga dalam pembahasan ini saya akan melakukan penyajian data itu dalam bentuk diagram. Nah, diagramnya itu dapat berupa diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Oke, langsung saja kita akan mulai ke pembahasan latihannya. Jadi di sini sudah ada terkait dari tugas latihannya. Kita baca dulu untuk soalnya. Carilah data dosen dan staf STIE Bank BPD sebanyak 25 orang dosen, di mana data yang kalian cari adalah berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Lakukan secara manual, kemudian input data tersebut menggunakan SPSS. A. Tentukanlah min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, varians, koefisien kurtosisnya, koefisien Cohen's-nya untuk variabel usia dosen di kampus STIE Bank BPD Jateng. B. Buat grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. C. Buat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. D. Buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. C. Buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, di sini saya sudah ada data dari 25 dosen STIE Bank BPD Jateng. Nah, di sini kemudian di sini adalah sudah terbuka aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan di sini kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian sudah terbuka seperti ini gambarannya. Kemudian kita klik pada variable view. Nah, di sini variable view. Lalu kita akan masukkan untuk name-nya di sini. Nah, untuk name-nya sendiri kita masukkan yang pertama adalah nama.
Untuk tipe dari nama di sini itu adalah string. Nah, di sini karena tidak dalam bentuk angka, maka kita pilih string. Kemudian untuk width-nya di sini ada kita buat untuk width di sini kita bisa buat sesuai jumlah data ataupun kita bisa lebihkan untuk agar lebih panjang gitu ya. Kita buat 30. Kemudian untuk desimal di sini tidak ada. Untuk labelnya sendiri adalah nama dosen. Garisnya tidak ada, misinya juga. Nah, di sini kolomnya kita samakan dengan width-nya yaitu 30. Kemudian untuk line-nya. Nah, untuk line di sini berupa live dan untuk measure-nya adalah nominal. Kemudian kita ganti ke variabel yang kedua yaitu adalah gender. Ini untuk gender di sini type-nya berupa string karena tidak dalam bentuk angka. Kemudian untuk nya di sini 8 desimal 0. Nah, untuk labelnya adalah nya di sini kita buat untuk value yang pertama itu labelnya adalah kemudian untuk value yang kedua kita beri label di sini adalah perempuan. Karena di sini untuk gender ada dua jenis ya teman-teman. Satu. Oke, nah mestinya itu tidak ada kolomnya sama dengan width-nya line light. Nah, untuk di sini measure-nya nominal. Kemudian kita lanjut ke variabel yang ketiga yaitu ada usia. Ya, untuk usia di sini type-nya berupa angka karena di sini adalah angka. Kemudian width-nya 8, di sini desimalnya itu tidak ada. Nah, untuk label ini adalah langsung kita beri label tahun. Value-nya tidak ada. Missing-nya. Kemudian untuk line-nya kita pilih center. Kemudian kita pilih scale untuk insert-nya. Kemudian di sini adalah tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan kita beri nama pendidikan gitu, teman-teman. Type dari pendidikan sendiri ini adalah string karena tidak berupa angka. Oke. Kemudian desimal tidak ada. Nah, untuk label di sini adalah pendidikan. Kemudian values-nya di sini kita beri untuk yang pertama itu adalah 2 dan value yang kedua itu adalah 3. Kita klik OK. Untuk missing-nya di sini tidak ada. Untuk kolom sama dengan width. Untuk align di sini adalah right, dan di sini adalah nominal.
Kita beralih ke variabel yang kelima, yaitu bidang keahlian. Di sini kita lihat saja jika itu bidang keahlian, kemudian kita pilih untuk type bidang keahlian di sini adalah string karena tidak berupa angka. Kemudian untuk weight-nya adalah di sini, kemudian decimal 0. Untuk labelnya adalah letak. Nah, untuk values-nya di sini yang pertama kita beri label itu adalah ekonomi. Terus yang kedua kita beri label pendidikan. Kemudian sales yang ketiga kita beri label sastra. Yang keempat kita beri label psikologi. Karena di bidang keahlian ini ada 4 bidang keahlian yang berbeda dari 25 dosen. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk misinya tidak ada. Nah, untuk kolom di sini kita sesuaikan di tadi adalah berjumlah 10. Kemudian untuk align-nya kita pilih right dan measure-nya adalah nominal. Kemudian variabel yang keenam itu adalah status. Untuk status type-nya adalah string. Kemudian weight-nya di sini kita decimal 0. Kemudian untuk values-nya, values di sini kita tambah yang pertama itu adalah dosen tetap. Yang kedua itu ada dosen PNS DPK. Kita klik OK. Nah, untuk misinya adalah di sini tidak ada. Kolom di sini kita sesuaikan 16. Nah, untuk lainnya adalah right. Untuk measure-nya di sini adalah nominal. Oke. Di sini sudah dimasukkan dari keenam variabel yang berupa nama, gender, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Jika sudah variabel dimasukkan seperti ini, kemudian kita klik data view. Nah, data view di sini sudah muncul nama, gender, usia, pendidikan, bidang keahlian, status. Oke, kita memasukkan tulisannya. Kita lakukan copy saja ya teman-teman. Ini untuk menghemat waktu, jadi lakukan copy paste aja. Oke. Kemudian untuk
Gender kita juga lakukan sama, copy paste. Oke, untuk kemudian untuk pendidikan kita juga copy paste. Kemudian bidang keahlian kita masukkan. Kemudian di sini ada status. Kita copy paste. Untuk usia kita tulis manual saja karena tidak bisa untuk kita copy paste. Oke, untuk datanya sudah dimasukkan semua. Nah, kita akan menjawab pertanyaan untuk yang A. Nah, di sini tentukanlah min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang sumbangan baku, kemudian varians koefisien kurtosisnya, koefisien Cohen's-nya untuk variabel usia dosen di kampus STIE Bank BPD. Oke. Kita akan lakukan analisis deskriptif statistik. Nah, di sini ada analyze, kita klik analyze, kita klik deskriptif statistik, kemudian kita pilih bagian deskriptif di sini ya, teman-teman. Nah, di sini usia kita pindah ke variabel, kemudian kita pilih option. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ini, kemudian di sini ada sum, kemudian range, minimum maksimum, kemudian min, kurtosis, keruncungan, minus, kemiringan, kemudian ada variabel list. Nah, di sini kemudian kita klik continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah terlihat
Ini adalah hasil dari analisis deskripsinya ya teman-teman, deskriptif statistik. Dan di sini bisa dilihat untuk tadi jumlah datanya ada 25, kemudian di sini range statistiknya 20, minimum statistik 30, maksimum 50, sumnya ada 1057, min di sini ada 42,28, kemudian standar deviasinya 7,3, kemudian untuk fairness-nya di sini men 0,5, kemudian untuk kurtosisnya di sini adalah negatif 1,4. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Kemudian kita langkah selanjutnya kita jawab untuk pertanyaan yang B, yaitu buat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Di sini kita akan buat grafik batang untuk mengetahui persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Kita di sini klik graf, di sini grafik, kita pilih bar. Bar di sini adalah diagram batang. Kita pilih yang simple, kemudian summary for group of cases, karena di sini yang ditanyakan adalah berdasarkan bidang keahliannya saja. Nah, kemudian kita pilih desain. Di sini berdasarkan bidang keahliannya. Kita pilih bidang keahlian, kemudian kita klik kategori. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita klik OK. Oke, kita akan ulangi lagi. Kita pilih graf. Kemudian pilih simple, di sini define. Kita pilih bidang keahlian di sini, kita klik OK. Nah, ini adalah grafik dari bidang keahlian. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bidang keahlian ekonomi, di bidang ekonomi itu lebih tinggi dibandingkan dari bidang keahlian pendidikan, psikologi, dan sastra. Nah, di sini jadi dapat disimpulkan ya, untuk bidang keahlian ekonomi itu lebih tinggi dari bidang pendidikan, bidang psikologi, dan bidang sastra. Oke, itu sudah. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan yang C. Buat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Oke, masih sama. Kita klik graf di sini, kita pilih bar, kita pilih yang simple saja. Kemudian sebenarnya for group of cases, karena di sini yang ditanyakan adalah berdasarkan tingkat pendidikannya saja. Jadi kita pilih itu ya. Kemudian kita klik define. Nah, di sini kan masih bidang keahlian, kita klik nah di sini, kemudian klik ini. Kemudian kita pilih untuk tingkat pendidikan karena yang ditanya. Kita klik lagi. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini ini sudah muncul untuk grafiknya dari tingkat pendidikan. Nah, kesimpulannya di sini bisa kita lihat bahwa tingkat pendidikan untuk S2 itu lebih tinggi daripada tingkat pendidikan S3. Nah, di sini bisa dilihat untuk grafik dari tingkat pendidikan. Oke. Kemudian kita akan lanjut untuk pertanyaan yang D. Buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Oke, yang D adalah bidang buat
grafik lingkaran. Kita klik grafik, kita pilih pie. Di sini adalah diagram lingkaran. Kita pilih series of cases. Oke, kemudian kita masukkan yang ditanyakan berdasarkan bidang keahlian. Bidang keahlian di sini. Kita klik define slice, kemudian kita klik OK. Nah, ini diagram lingkaran berdasarkan bidang keahlian dari dosen STIE Bank BPD Jateng. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa di sini untuk bidang keahlian ekonomi ini yang berwarna biru itu lebih besar atau lebih banyak dibanding dengan bidang keahlian bidang pendidikan, psikologi, dan sastra. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Untuk presentasinya ini lebih besar. Oke, lanjut. Kita ke bagian C. Buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Oke, grafik garis. Kita klik grafik, kita pilih line. Line di sini adalah grafik garis. Kemudian kita pilih yang simple saja. Kemudian kita klik define. Nah, di sini adalah berdasarkan tingkat pendidikan. Oke. Kita pilih, kemudian kita klik di sini kategori exit. Kemudian kita klik OK. Oke, sebentar. Kita buat lagi karena tadi ada kesalahan. Jadi kita pilih line. Kemudian ini pilih simple, kemudian kita klik define. Nah, di sini tingkat pendidikan. Kita klik OK. Oke. Di sini Oke, di sini bisa dilihat. Nah, di sini untuk tingkat pendidikan S2 untuk peruncingannya di sini adalah lebih tinggi ya, teman-teman. Lebih tinggi. Nah, di sini dibanding dengan tingkat pendidikan S3 yang ini yang rendah. Nah, S2 di sini lebih tinggi. Puncaknya untuk S2, jadi puncaknya. Kemudian dan di sini untuk S3, nah itu kesimpulannya. Oke, itu adalah penyelesaian dari soal latihan, yaitu penyajian data serta menyajikan data dalam bentuk diagram, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, serta grafik garis atau diagram garis. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dalam proses belajar dengan menggunakan aplikasi SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.